Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bacaan kita berdoa. Berdoa masing-masing berdoa dimulai. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Semua senang? Ya, alhamdulillah atas nikmat Allah sehingga hari ini senang semua ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adena Bayu Sandana, Ahimza, Ahmad Anafik, Delpia, Desta, Duta, Hanu Wahyu, Lutfi Fachiro, Marlisa, Melisa, Muhammad Dimas, Muhammad Farid, Natasha, Naila, Nikadet, Rafa Yazid, Sahlatum Muyasaroh, Supriyadi, Uti Haidir, Utin, Zeni Angela. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ini anak-anak sudah siap belajar belum? Ya. Sudah, oke. Minggu lalu masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ya, tentang peta, tentang komponen-komponen peta. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar yang ada di depan. Terlihat jelas ya? Nah, ini apakah sudah ada yang pernah melihat gambar seperti ini? Pernah? Belum? Ya, ada yang pernah, ada yang belum. Duta udah pernah? Pernah. Ini gambar apa, Duta? Peta batu daya 2 peta. Ada yang lain mungkin? Ini gambar apa? Sungai Amazon. Ya, ada lagi yang lain? Nggak ada, oke. Anak-anak, ini adalah salah satu citra yang diambil dari aplikasi Google Earth. Sudah tahu aplikasi Google Earth? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, Duta, jawabannya tadi kurang tepat ya. Ini bukan peta. Namun, peta itu dibuat berdasarkan dari hasil citra ini. Jadi, dari citra Google Earth baru dikonversi menjadi peta yang sudah kita buat minggu yang lalu, begitu. Nah, kapan kalian pertama kali menggunakan Google Earth bagi yang pernah tadi? Minggu lalu. Kapan? Tahun lalu, 1 bulan yang lalu. Oke. Pertama kali melihat apa? Lihat rumah sendiri, kata Uti. Ahimza? Lihat rumah sakit. Iya. Lihat jalan, Wahyu. Zeni lihat apa? Ya, lihat perubahan lahan. Ya, betul sekali ya. Jadi dengan bantuan citra Google Earth, kita mampu melihat objek-objek yang sebelumnya bahkan belum pernah kita lihat. Dan perubahan lahan tadi yang dicontohkan Duta. Misalnya tahun 2001, di daerah Pelang masih banyak terdapat hutan. Nah, sekarang sudah berubah lahannya menjadi ada pemukiman, ada perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kita bisa tahu tanpa
harus, iya betul sekali, tanpa harus pergi ke pelang gitu. Jadi cukup dari layar HP atau komputer kalian. Nah, ini proses ini tadi mengetahui informasi tanpa harus langsung bertemu objeknya. Itu disebut penginderaan jauh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh dan interpretasi citra. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah ini ya, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis objek dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi citra dengan benar. Sebelum masuk ke materi, Ibu punya cerita. Nah, ada seorang siswa bernama Bumi. Nah, Bumi ini tinggal di sebuah desa yang dikelilingi oleh kebun sawit. Jadi di sekitar desanya itu banyak kebun sawit. Jadi suatu hari Bumi ini kepikiran, berapa sih luas kebun sawit yang ada di desanya? Karena sejauh mata memandang itu yang terlihat hanya kebun sawit. Adakah yang punya pengalaman seperti Bumi? Iya. Di mana, Rafa? Kebun sawitnya penuh ya. Kalau di tempat kita di Sukadana di mana ya kira-kira? Di kecamatan lain? Di mana? Di Seponti. Ada yang pernah ke Pontianak lewat jalan darat? Pernah. Nah, lewat daerah mana? Lewat Sidu. Nah, di Sidu tuh banyak sekali sawitnya. Ada PT apa di sana? Iya, betul, PT BGA. Nah, jadi si Bumi ini penasaran seberapa sih luas kebun sawit yang ada di desanya. Pokoknya kemana-mana tuh yang terlihat hanya kebun sawit. Nah, kira-kira bagaimana ya cara Bumi mengetahui luasan kebun sawit tadi tanpa harus mengelilingi desanya. Nah, itu kalau kita harus mengelilingi desa itu kan pasti butuh waktu yang lama, butuh tenaga, butuh biaya, iya kan? Karena Bumi nggak mungkin kan jalan kaki keliling desanya. Pasti menggunakan kendaraan. Nah, sebelum itu kalian sudah bersama kelompoknya masing-masing ya? Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Nah, ini Ibu punya video. It's 9:15. I'm already underwater. I thought apparently just experiment concept. Silahkan disimak ya. Kamu pasti kemana-mana berarti tempat yang tidak langsung mencoba dari kita harus kita lalui. Dan dengan ini progres benar-benar akan kita mengatur. Kalau soal jalan pun pasti kita tidak akan maju. Memang benar-benar progres ini sangat mendukung aktivitas kita ya. Pertanyaannya, kenapa sih progres itu bisa dengan mudahnya mengalahkan? Kira-kira sistem apa ya yang menjalankannya? Ya, sistem penginderaan jauh atau bisa disingkat dengan penginderaan jauh. Merupakan seni teknologi untuk mendapatkan informasi dari jauh. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, Ibu akan memberikan sedikit pengenalan kepada kalian tentang langkah-langkah interpretasi citra. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, deteksi. Kedua, identifikasi. Ketiga, analisis. Keempat, deduksi. Ya. Jadi yang dimulai dari deteksi diakhiri dengan deduksi.
Nah, yang pertama itu adalah deduksi. Apa yang kita lakukan ketika proses deteksi? Nah, yang pertama adalah kalian lihat di citra tersebut. Nanti Ibu akan bagikan citra di belakang LKPD ya. Nah, nanti kalian lihat secara keseluruhan dulu di citra tersebut. Kemudian kedua, kalian melakukan identifikasi. Dilihat di situ ada objek apa. Betul. Kemudian apa saja yang harus diidentifikasi? Yang pertama adalah rona. Rona itu adalah gelap terangnya suatu objek. Nah, di sini Ibu punya dua objek. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, kalau ini kira-kira gambar apa ya? Ini ada sekumpulan vegetasi. Kira-kira apa? Iya, hutan ya. Apa sih? Nah, Ibu sudah menyajikan suatu masalah di LKPD kalian. Silahkan kalian buka, kalian kerjakan secara berkelompok. Kita harus gotong royong supaya apa? Ya, pekerjaannya lebih ringan, pekerjaannya cepat selesai gitu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu sudah menyediakan berbagai bahan ajar, ada video, ada bahan bacaan, ada podcast. Nah, silahkan kalian buka dan kalian juga boleh mengeksplorasi berbagai informasi yang ada di internet melalui HP atau laptop kalian, gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, belum ya? Oke. Paham nggak maksud Ibu? Paham. Oke. Silahkan dimulai. Oh iya, hasil akhirnya nanti kalian boleh buat pakai Canva, buat poster atau buat brosur atau mau buat video juga boleh. Silahkan kalian mau bagaimana ya. Iya, silahkan. Jangan lupa menulis nama. Mau bikin poster? Boleh. Silahkan. Gimana, Uti, ada kesulitan? Enggak. Ya. Kan ini pertama Rona ya Bu. Alhamdulillah. Di sini penjelasannya kayak yang gambar itu. Ya. Jadi yang pertama kamu tulis dulu ini objeknya apa yang dilihat dari sini. Ada objek apa? Rumah. Misalnya rumah. Tulis di sini rumah. Kemudian gunakan unsur interpretasinya. Misalnya Rona. Rona tadi ada berapa? Dua, gelap atau terang. Nah, rumah di sini tuh ronanya gelap atau terang menurut kalian? Terang. Tulis di sini terang. Warnanya apa? Oke. Iya. Misalnya di sini objeknya rumah. Terus cara menunjukkannya ini gimana? Nah, iya, ditulis di sini. Rumah ini ronanya apa? Terang. Tulis terang. Di sampingnya sini. Boleh eksplorasi pakai video YouTube. Ya.
bisa tampil? Ini operatornya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari Komisi 1 akan menampilkan jawaban hasil dari diskusi kami mengenai materi pembicaraan jauh. Sebelum itu perkenalkan saya Dawani sebagai moderator. Saya Putri Andani sebagai materi 1 dan Sendalani sebagai materi 2. Saya Melinda sebagai materi 3. Saya Putri Andani sebagai dosen. Saya memperkenalkan sebagai pembicara. Baik. Pertama akan dibacakan oleh materi 1 mengenai materi yang telah membuat menggunakan kata itu. Yang pertama ada sawit. Warnanya keras, warnanya hijau, berwarna mata, warnanya teratur. Siklusnya datar rendah. Asosiasinya bagi atau kebiasaan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan pemateri kedua. Yang kedua sungai, warnanya gelap, warnanya hitam, bentuknya halus, polanya berbelok, siklusnya dataran rendah, asosiasi berkaitan dengan lahan pekerjaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan dibacakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membaca. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Coba diperhatikan di depan itu. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak? Situsnya? Ya. Coba suaranya lebih keras lagi. Farid yang di depan nggak dengar. Untuk situs yang mana? Tolong berdiri. Dari penjelasan khususnya kurang jelas, Oh ya, situs yang mana? Di sini kan ada 3 objek nih. sawit, sungai, dan jalan. Sungai dan jalan. Yang ketiga jalan. Ya, situs jalan. Di sini kelompoknya coba diberikan tanggapan. Maksudnya itu kurang jelas. Misalnya ditemukan ada jalan itu menghubungkan dari desa ke dermaga. Itu cuma menghubungkan satu jalan. Ya, oke. Gimana kelompok Rafa? Baik, terima kasih. Jadikan jalan. Feedback sedikit ya. Tadi kelompok Rafa sudah bagus menyampaikan presentasinya. Setiap anggota kelompok juga punya perannya masing-masing. Namun Ibu mau koreksi sedikit. Tadi sepertinya ada yang kurang objeknya. Kelompok Rafa dapat berapa objek? 3. Oke, harusnya ada berapa? 4. Ya, 4. Nanti kelompok yang lain sudah 4 semua? Sudah. Berarti nanti kelompok Rafa tolong ditambahkan ya objek yang satunya lagi. Oke. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Oke, silahkan kelompok Farid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan dulu. Jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Salatu Muyatoro sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ibu rasa 2 kelompok cukup mewakili hari ini ya. 2 kelompoknya lagi akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi interpretasi citra? Ada yang masih bingung mungkin dalam menginterpretasi citranya tadi? Kelompok yang belum maju? Ada pertanyaan? Duta sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kan tadi jam sekarang kan memang bertani. Yang merekam wilayah-wilayah. Ya. Nah, pertanyaan yang bagus. Zaman dulu gimana Bu merekam objek? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Tidak, belum tahu nih. Jadi orang zaman dulu ingin merekam permukaan bumi itu caranya dengan balon udara. Sebelum pesawat ditemukan kan ada balon udara. Jadi merekamnya pakai balon udara kendaraannya. Tapi untuk memotretnya pakai kamera. Kamera yang zaman dulu itu yang besar. Bukan kamera kayak zaman sekarang yang udah canggih. Ada lagi? Mau bertanya? Tidak? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, berarti cukup ya. Agar Ibu yakin kalian sudah paham, berarti tidak ada pertanyaan ini kan berarti artinya sudah paham ya? Nah, agar Ibu yakin kalian ini benar-benar paham, maka sekarang dikeluarkan HP-nya, Ibu punya kuis. Nah, silahkan kalian ketik join my quiz di .com di address bar Google kalian. Kemudian masukkan kodenya. Nah, kodenya 072650. Sudah. Sebelum Ibu tutup, kita ice breaking dulu. Lutfi, masih ingat tepuk semangat
Masih. Ayo bersama-sama kita tepuk semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Anak-anak, Ibu punya sedikit refleksi untuk Ibu dan kalian supaya pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Ini tolong dimasukkan kodenya ya. Atau bisa juga scan barcode. Klik di address bar kalian, slido.com. Nanti muncul warna hijau. Ikon warna hijau, klik itu. Bisa nggak? Ya, silakan masukkan nama. Oh, kode ya? Kode dulu, nanti masukkan nama. Atau bisa kalian skip namanya. Mungkin malu nih mau memberikan refleksi kalau kasih nama, jadi nggak perlu pakai nama, nggak apa-apa. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini? Wah, senang sekali. Oke, senang. Apakah ada yang tidak senang? Sudah bisa masuk? Kita peroleh hari ini apa ya? Duta, kita belajar tentang apa itu interpretasi citra. Ya, kita belajar tentang interpretasi citra. Siapa lagi? Angkat tangan, Anafik. Dapat mengetahui langkah-langkah menginterpretasi dari citra. Ya, kita tahu langkah-langkah interpretasi citra. Langkahnya apa saja? Yang pertama, deteksi, identifikasi, analisis, terakhir deduksi. Ada lagi kesimpulan yang lain? Ya, bisa membedakan warna dan rona dari objek. Ada lagi? Oke. Ya, kita belajar tentang unsur-unsur interpretasi citra. Ada apa saja tadi? Rona, warna, tekstur, asosiasi, situs, pola, bayangan. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Ibu rasa pelajaran hari ini cukup ya? Kita akhiri dengan berdoa. Tolong ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya.